pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamat pagi, saudara-saudari dalam Tuhan. Saat ini satu-satu sukacita kita bisa bersama-sama berbagi dan belajar daripada firman Tuhan. Dan sebagai tema pelajaran saya pada pagi hari ini berbicara tentang satu Tuhan atau One Master. Saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah masa seperti begini Tuhan, kami ingin juga tetap fokus karena Engkau adalah Tuhan kami. Hati kami tidak terbagi oleh berbagai hal, tetapi terfokus kepada Engkau. Biarlah kami bisa memahami apa artinya memiliki satu Tuhan, apalagi pada kondisi yang seperti pada masa-masa saat ini. Biarlah firman Tuhan bisa membantu kami semua, sertai hamba-Mu yang berbicara. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu kita berbicara tentang satu Tuhan atau satu Tuhan, Yesus berbicara dalam suatu konteks
yang kita sebut namanya khotbah di bukit. Dan dia berkata, kamu tidak bisa memiliki dua Tuhan, antara Tuhan dengan Mamon. Nah, saya mau kita membuka Alkitab kita ke Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, sangat menarik adalah waktu Yesus berbicara ini merupakan satu rangkaian pelajaran Yesus yang sangat panjang. Dari Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal ke-7. Waktu saya memahami dan mendalami pasal yang ke-6, saya bisa melihat bahwa Yesus berbicara seperti seorang ilmuwan yang berbicara. Karena kalau kita baca ini rangkaiannya, kita akan menemukan hal-hal yang menarik dan mungkin kita tidak sempat berpikir untuk melihat atau bahkan mendalaminya. Pada bagian ini ada dua kalimat atau dua unsur yang dia pakai untuk menggambarkan kerusakan. Yang pertama dia bicara tentang ngengat, yang kedua dia bicara tentang karat. Nah, saya mau kasih kita ilustrasi atau gambaran seperti begini. Nah, waktu kita bicara ngengat, pikiran orang kebanyakan adalah rayap. Saya kasih tahu, berbeda. Ngengat adalah sejenis kupu-kupu. Dan menariknya adalah begini, ngengat yang dewasa itu tidak bisa makan karena dia hanya bisa minum. Dia tidak punya mulut untuk bisa makan. Jadi ngengat hanya mengambil daripada putik tumbuhan untuk menjadi bahan makanannya. Dan usia ngengat dewasa itu ada 15 sampai 30 hari. Jadi apa yang merusakkan harta kalau ngengat itu cuman usianya 15 hari sampai 30 hari. Nah, saya kasih tahu. Yang merusakkan adalah larvanya. Larvanya itu hidup 2 sampai 30 bulan. Nah, ini yang sangat menarik. Ngengat dewasa, yang saya bilang tadi, tidak memiliki mulut. Makan dengan menjaga kadar air dalam tubuh, dan makannya adalah putik tumbuhan, karena dia mengambil seperti sedotan, mengambil airnya. Itu adalah ngengat dewasa. Jadi ngengat dewasa tidak merusakkan. Sementara yang merusakkan adalah larvanya. Ukuran larva adalah hanya 1 sampai 1,5 cm. Yang saya bilang tadi, usia hidup mereka adalah 2 sampai 30 bulan. Dan larva itu dia tertarik kepada cahaya. Jadi kalau tempatnya semakin gelap, semakin nyamanlah larva itu tinggal. Dan ini yang terjadi. Larva itu akan memakan kain, karpet, pakaian, makanan yang disimpan, buku, apa saja akan dimakan oleh larva daripada ngengat itu. Nah, inilah yang menarik karena semua yang disebutkan di sini adalah yang disimpan di tempat yang gelap, disimpan di dalam tempat yang tersembunyi, disimpan di tempat yang jarang itu kita melihatnya atau sekali-sekali kita melihatnya. Dan inilah yang menarik yang saya bilang seperti kayak ilmu pengetahuan. Karena di dalam pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan begini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan banyak orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Matius pasal ke-6, dia mulai dari sesuatu yang agak berbeda dari apa yang orang pada waktu itu gambarkan. Dikatakan bahwa kalau kita melakukan kewajiban agama, jangan kelihatan, tetapi tersembunyi. Perhatikan baik-baik. Ngengat tadi, dia tersembunyi tempatnya. Dan dia bicara tentang kehidupan beragama yang dilakukan, tetapi tersembunyi motivasinya. Contoh, kalau kamu memberi sedekah, bahkan digambarkan tangan kanan dan tangan kiri. Mana bisa kanan kiri tidak saling tahu, karena dari otak semua munculnya.
Tapi sebegitu ekstrimnya sampai Tuhan bilang jangan sampai tangan kanan tahu apa yang tangan kiri berikan atau tangan kiri tahu apa yang tangan kanan berikan. Tersembunyi. Yang kedua, berdoa. Dia bilang kalau orang berdoa jangan di jalan-jalan, masuk di kamar. Nah tujuannya bukan soal masuk di kamarnya, tapi tersembunyinya. Karena Bapa di sorga juga kasih reward dari tempat tersembunyi. Begitu kata Alkitab. Yang ketiga, dia bicara berpuasa. Berpuasa juga disuruh minyaki rambut supaya tidak kelihatan orang berpuasa. Tujuannya adalah supaya jangan sampai kita itu kelihatan rohani. Tapi kerohanian itu tersembunyi di dalam. Nah, ketika berhubungan dengan hal-hal yang baik, Yesus bilang itu disembunyikan. Menarik ya? Tetapi ketika berhubungan dengan yang merusakkan, seperti ngengat tadi, itulah contoh tersembunyi yang merusakkan. Di mana itu yang ingin diekspos oleh Yesus. Saya ulang sekali lagi. Ketika bicara tentang kehidupan beragama, Yesus bicara tentang sembunyikan. Ketika berhubungan dengan harta, keinginan menjadi kaya, itu yang diekspos. Karena ngengat akan menghancurkan waktu di tempat yang tersembunyi. Jadi sebenarnya yang paling bahaya adalah keinginan yang tersembunyi itu. Yang Yesus ingin sampaikan tentang perumpamaan ngengat itu adalah apa yang tersembunyi di balik semua yang kelihatan, yang membuat menentukan arah di mana kamu hidup. Itulah yang bisa membangun atau bisa merusakkan. Dan ketika berhubungan dengan harta, dia bicara justru yang tersembunyi itulah yang menghancurkan. Seperti ngengat tadi, menghancurkan di tempat yang tersembunyi. Jadi hari ini, apa yang tersembunyi di balik keinginan kita untuk mendapatkan uang? Apa yang tersembunyi di balik keinginan kamu untuk mendapatkan kekayaan? Apa yang tersembunyi di balik ketakutan kamu daripada kehilangan sesuatu? Pada masa-masa ini, pada masa-masa yang tidak gampang ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bukan soal hartanya kalau kita pelajari di sini. Yang Yesus ingin jelaskan adalah yang tersembunyi itulah yang bisa menghancurkan. Karena tidak ada orang lihat. Tidak ada orang lihat bahwa ada ngengat sudah sementara makan. Keinginan menjadi kaya adalah sesuatu yang tersembunyi seperti ngengat tadi yang dia makan tanpa Anda dan saya ketahui. Jadi hari ini apa yang mendorong Anda dan saya bekerja untuk uang? Apa yang mendorong atau merupakan keinginan Anda dan saya yang terbesar pada hari ini? Apakah kekayaan? Atau pada masa-masa seperti ini di mana secara ekonomi, secara kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan seluruh dunia, orang mengalami kesulitan. Apakah ketakutan kehilangan harta yang mendominasi pikiran Anda dan saya? Karena kalau itu yang mendominasi, yang menggerakkan kita, yang merupakan keinginan kita yang terbesar, Yesus berkata, seperti ngengat, yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Dan tanpa disadari, dia makan satu sampai ketika ditemukan, sudah hancurlah harta yang tersimpan itu. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah menariknya adalah bahkan Paulus mengulang statement itu dalam suratnya kepada Timotius. Dia berkata bahwa bukan soal kekayaannya, tapi keinginan yang menjadi kaya itulah yang membuat seperti ngengat tadi, tersembunyi, tidak kelihatan. Tapi itu yang menghancurkan. Dan saya terus terang merasa, wah, seperti yang tadi saya bilang, seperti ilmu pengetahuan. Karena Yesus bicara sesuatu yang orang pikir ngengat, dia nggak rusakin apa-apa. Wait a minute, yang larvanya, yang kecil, ukuran 1 sampai 1,5 cm.
yang ada di tempat yang gelap, yang tidak kelihatan, yaitu keinginan menjadi kaya, itulah yang membuat orang terjatuh dalam pencobaan, dalam jerat, dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, menenggelamkan, dan membinasakan. Lihat ya, Paulus pakai kata-kata 3 kali hancur. Dia bilang adalah mencelakakan, menenggelamkan, dan meruntuhkan, bahkan 4, dan membinasakan. Ya, seperti kata Amsal bilang, 3 hal, bahkan 4 hal yang lebih parah. Jadi kayak gitu gaya bahasanya. 4 hal hampa itu akan mencelakakan, menenggelamkan, meruntuhkan, dan membinasakan. Hari ini, brothers sisters, kekayaan adalah baik. Alkitab tidak pernah bilang kekayaan adalah hal yang buruk. Tetapi keinginan untuk menjadi kaya, itulah yang tidak baik. Itulah yang tersembunyi jauh di dalam hati Anda dan saya bekerja keras. Itulah yang tersembunyi jauh di dalam daripada Anda bekerja overtime. Mungkin tidak memperhatikan keluarga. Mungkin tidak fokus kepada hal yang penting dalam kehidupan Anda. Karena di dalam hati yang jauh dalam, sebenarnya bukan untuk membahagiakan orang. Bukan untuk menikmati hidup. Bukan untuk bisa membahagiakan keluarga Anda. Tapi sebenarnya adalah karena Anda dan saya ingin menjadi kaya. Kekayaan adalah baik. Keinginan menjadi kaya adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Tapi itu yang menghancurkan. Kemudian Mazmur 6, jadi kita mengerti sekarang, mengapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Pada saat yang sama, kita punya keinginan untuk menjadi kaya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu dan saya tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu harta dari terminologi orang Syria. Kamu tidak bisa ingin kaya, saya bilang kekayaan bukan salah ya, ingin kaya sambil kamu bisa mengabdi kepada Tuhan. Enggak bisa. Kamu hanya bisa memilih antara Tuhan atau keinginan untuk menjadi kaya. Itu pilihan yang kita bisa punya dan terserah kepada kamu dan saya. Tetapi kita tahu firman Tuhan bilang bahwa apapun pilihan yang kita mau pilih, kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita pilih Tuhan, itulah Tuhan kita. Kita pilih harta, itulah harta kita. Walaupun kelihatannya tadi, seperti Nganga tadi, tidak kelihatan, tersimpan jauh di dalam. Tapi itu yang bisa menghancurkan kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Hal yang berikut yang sangat menarik. Dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat, dan dikatakan kedua adalah karat merusakannya. Ini interesting. Lihat ya, pernahkah Anda berpikir, jangan-jangan Yesus salah ilustrasinya? Karena begini, pada zaman dahulu ini perhiasan. Emas adalah perhiasannya. Emas adalah harta dan dipakai sebagai perhiasan. Kabar buruknya adalah emas tidak korosif. Emas tidak bisa karat. Jadi kenapa Yesus pakai emas, harta sebagai ilustrasi itu akan karatan. Perak dipakai untuk uang pada zaman dahulu, untuk perhiasan, untuk perabotan dalam rumah tangga seperti cawan minuman dan sebagainya. Kabar buruknya adalah perak juga tidak korosif atau rendah korosifnya. Yang ketiga, yang dipakai zaman dahulu adalah perunggu. Dipergunakan juga untuk uang, perhiasan, dan perabotan. Dan perunggu juga rendah korosif. Yesus tidak mengerti sains padahal dia Tuhan.
Sementara yang korosif adalah besi. Dan besi itu dipergunakan untuk semua aspek. Jadi pedang, jadi tombak, jadi macam-macam. Dan itu bukan perhiasan. Jadi yang Yesus maksudkan dengan harta itu adalah emas, perak, dan perunggu. Yang mana maksudnya? Saya kasih tahu kepada kita sisi sainsnya. Emas, perak, perunggu bisa korosif. Walaupun tidak seperti besi, bisa korosif tetapi dalam kondisi ekstrim. Kalau ada cairan-cairan yang memang bisa melarutkan, yang bisa menghancurkan, itulah yang membuat emas, perak, dan perunggu itu menjadi korosif, tetapi tidak korosif seperti logam. Itu mengalami karatan, tidak. Itu berbeda, hanya ada perubahan warna daripada emas dan tidak bisa dicuci, tetapi harus mempergunakan cairan tertentu untuk mengembalikan cahaya atau terang daripada logam-logam berharga atau permata itu atau harta itu. Jadi apa yang Yesus ingin sampaikan? Ini menarik, dia bilang begini. Justru dalam keadaan ekstrimlah Anda cinta Tuhan atau Anda cinta harta itu kelihatan. Dan saya bilang, makasih bilang tadi, ini Yesus bicara seperti seorang saintis. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya tanya buat kita, brothers and sisters. Bagaimana jika keadaan kamu tiap hari memikirkan, besok saya makan apa ya? Bagaimana jika kamu berpikir, besok bisa nggak kita bisa minum dari air yang bersih? Bagaimana jika kamu berpikir, ini pakaian yang saya pakai hari ini, layak nggak, masih cukup nggak untuk bisa dipakai pada besok hari? Kalau kamu dan saya bertanya pada 3 pertanyaan ini, berarti bahwa Anda dan saya sedang dalam keadaan yang sangat ekstrim dan sangat sulit. Dan interestingly speaking, Yesus menggunakan cerita ini, Matius 6 sampai 25 sampai 33 bicara tentang kekhawatiran, dan dia mempergunakan ilustrasi tentang karat, harta yang karat. Sebenarnya menggambarkan bahwa pada keadaan yang ekstrim, maka tuanmu dan tuan saya akan kelihatan pada waktu itu. Maka disambung, dikatakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dikatakan kalau yang sudah terang tadi itu menjadi gelap, ini bukan gelap asal gelap, tapi gelapnya gelap itu. Pernah orang bicara gitu ya, gelap dari gelap. Apa yang Tuhan mau bilang kepada kita hari ini? Bahwa justru pada saat orang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan yang ekstrim, yang saya bilang, siapa Tuhannya? Itu kelihatan. Orang akan tidak khawatir atau orang menjadi gelap mata. Maka dia bilang, kalau orang gelap mata, kegelapan itu gelap dan gelap. So hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa keadaan hati kita pada saat-saat seperti begini? Apakah kita menjadi gelap mata, gelap dan gelap, atau kita seperti yang Yesus ajarkan, dalam kondisi ekstrim, dalam kondisi kesulitan yang begitu parah, siapa Tuhan kita? Dan kalau kita bertuhan kepada Tuhan yang benar, yang keluar adalah tidak khawatir. Makanya muncullah Matius 6 ayat 33. Yang sangat menarik, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Dikatakan begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar.
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kemudian Paulus mengutip persis seperti yang Yesus bilang dalam Matius 6. Asal ada makanan dan minuman dan pakaian, cukuplah. Dalam keadaan ekstrim seperti begini, brother sisters, siapa Tuhan Anda dan saya akan kelihatan dari sikap kita di hari-hari ini. Saya bagi ada dua orang, ada dua kategori. Satu yang mamon atau harta adalah tuannya, satu lagi Tuhan adalah Tuhannya. Kalau orang yang mamon ada hartanya atau tuannya, kalau orang kekurangan, dia akan khawatir. Otak dia adalah, gua berhutang aja. Dia tidak mau berusaha, bagaimana caranya saya harus lebih kreatif. Bagaimana caranya saya berusaha tetap hidup rohani, tetapi mencari jalan keluar, alternatif supaya saya bisa keluar. Saya tidak berkata berhutang itu salah, saya bilang adalah sikap hati kita. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan menyediakan. Dan karena itu yang keluar adalah karakter yang baik. Kita bekerja lebih giat. Kita lebih kreatif. Ada banyak, saya tahu brother sisters kamu di rumah yang betul-betul berjuang setengah mati. Mencari sumber-sumber penghasilan. Dan saya mau kasih tahu luar biasa kalian brother sisters. Karena kalian tidak mau membiarkan keadaan itu membuat terpuruk, diam di rumah, patah hati, kecewa, kemudian depresi dan stres, dan kemudian hilang pengharapan dalam Tuhan. Tapi justru pada keadaan ini kelihatanlah apa karakter kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Sementara orang yang cukup, mungkin dia menikmati nonton TV, nonton film, work from home, santai. Tapi hatinya tidak pernah berpikir, brother sister saya, bagaimana keadaannya ya? Mungkin dalam grup atau ministry Anda dan saya atau Bapak Ibu, mungkin tidak ada orang bergumul. Tetapi tidak semua orang yang pada saat ini hidupnya berkecukupan. Ada yang mereka juga bergumul. Dan kalau Tuhanmu adalah Kristus, kamu akan menikmati apa yang Tuhan berikan. Tetapi juga kamu akan berbagi. Karena kamu tidak kehilangan rasa simpati atau empati. Atau feeling peduli kepada satu sama lain. Ada mungkin juga yang kita berkelebihan. Kita ketakutan, mungkin ini bagaimana dengan perusahaan kita, bagaimana sebagainya. Jadi karena kita khawatir, kita jadi takut, jadi kita mau simpan, takut keluarkan, dan kita tidak mau berbagi. Atau bagi kita yang berkelebihan, kita mau sacrifice. Kita mau berbagi. Terus keadaan bagaimana bro? Jika Tuhan adalah Tuhan kita, kita menaruh rasa aman kita kepada Tuhan. Rasa aman kita di dalam Tuhan. Karena yang tadi Paulus bilang, kita tidak akan mati dengan membawa harta keluar dari dunia ini. Makanya pada keadaan yang ekstrim ini, who is your master? Apakah itu harta adalah master kamu? Atau Tuhan adalah your master? Tergantung hari ini kita bersikap seperti apa. Saya mau juga berbagi. Ada 5 kategori orang-orang yang menurut saya saat ini, kalau saya mau detail dari sini, ada 5 kategori brother sister kita yang kita bisa refleksikan diri kita. Yang pertama, ini kondisi ekstrim karena COVID-19. Yang pertama adalah Anda tidak terpengaruh. Kerja dari rumah, gaji tidak dipotong. Makanan cukup, usaha tetap jalan, ada untungnya. Kamu tidak mengalami masalah, tidak berpengaruh sama sekali. Maka kalau Anda adalah orang yang terkategorikan ini, maka Anda adalah orang yang paling harus giving dan sharing. Karena Tuhanmu bukan hartamu. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang memberkati orang
yang memberikan, terutama pada masa-masa seperti begini, mengasihi orang, karena Tuhan juga dengar orang-orang yang membutuhkan. Kategori kedua, orang yang sama sekali, orang yang tidak terpengaruh, tetapi hidup dia itu cukup survive. Tidak PHK, hanya kerja dari rumah, tidak kehilangan pekerjaan, tapi hanya bisa survive untuk kebutuhan sehari-hari. Saran saya adalah, berusahalah untuk sedikit berbagi. Jangan berkata, saya nggak cukup hidup saya pas-pasan, tapi sebenarnya Anda masih bisa sedikit mengetatkan dan berbagi kepada satu sama lain. Yang ketiga adalah Anda kategori orang terpengaruh, gaji dipotong, profit berkurang, tapi Anda masih berkelebihan. Anda masih punya banyak yang berlebihan pada saat itu. Maka Anda adalah orang yang harus juga memberi dan berbagi. Kategori keempat, yang terpengaruh, hidup itu cukup untuk survive dan hanya untuk kebutuhan sehari-hari bisa survive-nya. Sekali lagi, supaya kita jangan senseless, berusahalah dikit untuk berbagi. Yang terakhir, yang terpengaruh, Anda betul-betul butuh bantuan, kehilangan pekerjaan, usaha tidak ada pemasukan. Berbicara kepada pelayan jemaat masing-masing, atau kepada pelayan dalam ministry masing-masing. Sambil juga kreatif berpikir gimana caranya mencari sumber-sumber penghasilan yang baru. Supaya kelihatanlah bahwa bukan kekhawatiran yang mendominasi pikiran Anda dan saya, tetapi lebih adalah rasa aman di dalam Tuhan. So hari ini Bapak Ibu masuk kategori mana kita pada saat ini? Yakobus 1 ayat kedua. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, terjemahnya adalah sebenarnya pengujian, testing, bukan cobai. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan ada pengetesan. Tetapi dia bilang, karena kalau itu terjadi, ada waktu pengujian itu, Alkitab bilang, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Consider as a pure joy. Ada sukacita, dan dia bilang, yang purenya, yang murninya, anggap sebagai sukacita yang paling murni. Jadi kalau hari ini kita lagi banyak menghadapi hal-hal seputaran dengan pandemi COVID-19 ini. Yakobus 1 ayat 2 berkata begini, consider as a pure joy. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan, maka kita tidak akan khawatir, bahkan kita bersuka cita. Kalau Tuhan kita adalah Mamon, kita akan egois, kita khawatir, kita tidak mau berbagi, dan kita ketakutan kehidupan kita. So hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang saya mau sharing kepada kita. Keinginan untuk menjadi kaya, itu yang tersembunyi, seperti perumpamaan ngengah tadi. Tidak kelihatan, tapi itu yang menghancurkan. Sementara Tuhan berkata, pada saat-saat yang sukar, in a difficult situation, seperti emas atau harta yang berkarat, difficult situation, itulah pengujian. Apakah Tuhan Anda dan Tuhan saya adalah Yesus atau Mamon? So hari ini sebagai penutup khotbah saya mau tinggalkan dengan satu pertanyaan. Who is your master? Siapakah Tuhan Anda? Apakah Tuhan atau kekayaan? Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Memberikan kepada kita kekuatan, apalagi pada masa-masa ini. Tetapi lebih penting dari segala sesuatunya, siapa Tuhan Anda dan saya, inilah waktu pengujiannya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Engkau. Tuhan, biarlah hati kami
mengambil Engkau sebagai Tuan kami, bukan harta kami. Biarlah keinginan kami yang paling dalam adalah ingin mencapai keselamatan kekal, bukan mengumpulkan harta di sorga. Tolong kami Tuhan, terutama pada masa-masa ini, supaya kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang bertuhan-Tuhan. Orang-orang yang tidak khawatir. Orang-orang yang pada masa ini justru kami berbagi untuk satu sama lain. Untuk menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid Engkau yang sejati. Kami berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kebijaksanaan, perlindungan kepada seluruh bangsa dan bahkan seluruh dunia. Supaya segala sesuatu bisa berakhir dan Engkaulah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. The bread of life, broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup, pour out in sacrifice, trade this sinner's end for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. I walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah. I live my life in remembrance.
tides reach from the depths, as far as east is from the west. So far your grace has carried me, until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah.